warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yufidu amam wa yukafiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama dan bagi jalali wa jalikal karim wa li'azim min sultanika. Subhanallahu la ahsinu sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyahu wa khaliluhu khairun nabi arsalallahu ilal alamin kalihi basyiran wa nazidan. Allahumma shalli wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salatan wa salaman da'iman mutazid maidi ila yaumaddin. Amma ba'du, fa inna usikum wa nafsi bitaqwallahi qaimi fi kitabi Qur'ani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari yang mulia ini Hatib menyuruh pada jemaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan semaksimal mungkin, yakni takwa dalam artian menjauhi segala larangan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintahnya. Karena dengan takwa kita akan diberi solusi oleh Allah di setiap problematika hidup yang kita alami. Juga akan ada rezeki melimpah yang datang kepada kita tanpa kita sangka-sangka. Bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan mulia di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan ke dunia ini. Ya, beliaulah baginda besar Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi setelahnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini seyogianya bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri teladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain adalah sebagai rahmat seluruh alam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia ini, maka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat kelak. Imam Ibnu Abbas menyebutkan dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidupnya keseharian beliau mempraktikkan dan mengimplementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, bahkan kepada orang musyrik pun Nabi SAW berlaku santun dan mengasihi mereka. Tidakkah kita mengingat bagaimana dahulu Nabi SAW ketika hijrah ke Taif untuk menghindari permusuhan dari kaumnya, namun ternyata di sana dia malah mendapat perlakuan yang kasar dan permusuhan yang lebih parah hingga Nabi dilempari batu. Kala itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, apabila diperbolehkan maka ia akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif, sehingga orang yang tinggal di sana akan wafat semua. Namun apa sikap Nabi
Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima Islam, semoga anak cucuku mereka adalah orang yang menyembahmu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Dikisahkan juga dalam hadis riwayat Sahih Muslim, pada suatu hari datang seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, doakanlah keburukan atau laknat bagi orang-orang yang musyrik." Kemudian Nabi menjawab, "Sungguh aku tidaklah diutus sebagai seorang pelaknat, akan tetapi aku diutus sebagai rahmat." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sifat mulia Rasulullah SAW yang perlu kita teladani juga adalah sifat pemaafnya. Ingatlah kita kisah ketika Nabi Muhammad SAW perang Uhud bersama kaum muslimin. Kala itu pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berperang. Di tengah peperangan, pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuhnya dengan menggunakan pedang begitu saja dan selesai, namun ia mencabik-cabik isi perutnya juga. Hal ini membuat Nabi SAW sangat sedih, sakit hati dan marah. Bayangkan, paman yang begitu dicintainya wafat dengan cara mengenaskan seperti itu. Akan tetapi ketika Wahsy menyatakan diri di hadapan Nabi untuk masuk Islam, Nabi pun memaafkannya, meski beliau tidak mau melihat wajah Wahsy lagi, sebab akan terus mengingatnya kepada peristiwa terbunuhnya pamannya. Jemaat sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat dirasakan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah, yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadzal fastaghfirul azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi al'amana bi nikmatil iman wal israf wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah bilikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidina wajibana Muhammad wa rasuluh sihatus sorofil wal iktiram. Amma ba'du, wa ya ayyuhal nasu awsikum wa araksi bitaqwa billahi qaddaro fazal mutaqqaro. Faqala Rasulullah ta'ala inna Allah wal malakat ikatahu yusluhuna alal nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alalim innaka jamilul mujid. Allahumma wardo adil khalaqo ir-rasul wa al ashabab bil annaka ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina tabi'im ila yaumaddin. Allahumma ighfirli
للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقل بكلام اللهم فعلنا والوباء الطاعون والأمراض والفتن والما يدعو غيرك البلدنا هذا إندوني سيادة خشاة وعن شائر إلى المسلمين أمة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الكبير. ما ظهر منها وما بطن من بلادنا